Di atas kertas, Juna adalah pemenang. 700 miliar bukan lagi sekadar mimpi, melainkan angka real yang tinggal menunggu waktu untuk dipindahkan ke tangan Angel. Juna sudah menyiapkan semuanya. Setelan jas seharga motor sport, sewa helikopter untuk pendaratan di hari pernikahan, hingga pidato kemenangan yang akan ia bacakan di depan ribuan orang. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, mari kita lihat dulu latar belakang yang memicu peristiwa besar ini terjadi. Malam itu, Jakarta baru saja diguyur hujan, meninggalkan aroma aspal basah yang bercampur dengan wangi parfum mahal di dalam ruang makan privat sebuah hotel bintang 5. Di hadapan Juna, duduk Angel, seorang wanita muda dengan kecantikan yang tampak begitu simetris, seolah dipahat oleh seniman terbaik. Namun, bagi Juna, kecantikan itu kini terasa seperti sebuah pisau bermata dua yang sedang menempel di lehernya. Juna meletakkan garpu peraknya dengan gerakan yang sangat perlahan, mencoba menyembunyikan getaran di ujung jarinya. Ia baru saja mendengar sebuah angka yang selama ini hanya ia lihat di berita-berita korupsi kelas kakap atau anggaran pembangunan jembatan antar provinsi. 700 miliar, Mas. Itu angka mati. Tidak ada diskon, tidak ada cicilan, dan tidak ada negosiasi lagi, ucap Angel. Suaranya datar, tanpa emosi, namun setiap katanya terasa seperti palu godam yang menghantam dada Juna. Juna berdehem, mencoba mencari kembali suaranya yang seolah tertelan di tenggorokan. Angel, sayang, tolong dengarkan aku dulu. 700 miliar itu angka yang sangat masif. Aku punya bisnis, aku punya aset, tapi mencairkan uang tunai sebanyak itu dalam waktu singkat untuk sebuah mahar. Apakah kamu tidak merasa itu terlalu berlebihan? Angel menyandarkan punggungnya ke kursi beludru, melipat tangan di depan dada, dan menatap Juna dengan tatapan yang membuat pria itu merasa seperti seorang pelamar kerja yang tidak punya kualifikasi. Berlebihan? Mas Juna, mari kita bicara jujur. Mas itu sudah punya istri. Mas sudah punya keluarga yang mapan. Jika aku harus masuk ke dalam hidupmu, mengorbankan masa mudaku, dan menerima label sebagai istri kedua di mata masyarakat, aku butuh jaminan yang lebih dari sekadar kata sayang atau janji-janji manis. Angel menjeda kalimatnya, membiarkan keheningan yang menyesakkan memenuhi ruangan. 700 miliar itu adalah harga dari harga diriku yang akan terinjak-injak nanti. Aku ingin ketika orang-orang mencibirku, aku bisa tertawa karena aku punya kekayaan yang tidak akan habis 7 turunan. Jika Mas tidak sanggup, tidak apa-apa. Di luar sana, ada pengusaha properti dan kolektor mobil mewah yang sudah mengantre hanya untuk mendapatkan nomor teleponku. Darah Juna seolah mendidih. Ada perpaduan antara rasa cinta yang obsesif dan harga diri pria yang merasa direndahkan. Ia melihat ke arah Angel, lalu membayangkan bagaimana jadinya jika ia kehilangan wanita ini. Ia membayangkan ejekan teman-teman pengusahanya jika ia gagal meminang primadona ini. Baginya, memiliki Angel adalah puncak dari segala pencapaiannya sebagai seorang pria. Aku tidak bilang aku tidak sanggup, sahut Juna akhirnya, suaranya kini lebih berat dan penuh penekanan. Aku hanya butuh waktu untuk mengatur alur kas perusahaanku. Kamu tahu sendiri, investasi sedang banyak yang tertanam di proyek jangka panjang. Angel tersenyum tipis, sebuah senyuman kemenangan yang sangat singkat. Bagus kalau begitu. Mas punya waktu 2 bulan. Tepat di hari pernikahan yang kita rencanakan, uang itu harus sudah ada di dalam rekening pribadiku sebelum aku mengucapkan kalimat "Idu" di depan penghulu. Jika uangnya kurang 1 perak saja, jangan harap aku akan muncul di gedung itu. Setelah Angel pergi meninggalkan ruangan dengan langkah kaki yang angkuh, Juna terdiam cukup lama. Ia menatap sisa steak wagyu di piringnya yang kini terasa sedingin es. Pikirannya melayang ke rumahnya di pinggiran Jakarta, di mana Empok Lela, istri sahnya, mungkin sedang sibuk membungkus jualan nasi uduk untuk besok pagi tanpa tahu bahwa suaminya baru saja menjanjikan harta yang bisa membeli seluruh kelurahan mereka demi wanita lain. Juna menarik napas panjang, mengeluarkan ponselnya, dan mengetik sebuah pesan singkat kepada Udin, orang kepercayaannya. Din,
Kumpulkan semua data tentang promotor konser musik internasional yang minggu lalu menawariku kerjasama. Kita harus ambil proyek itu. Berapapun modalnya, cari pinjaman secepatnya. Kita butuh untung 700 miliar dalam waktu singkat. Tidak ada tapi, tidak ada nanti. Juna tahu ia sedang melakukan pertaruhan gila. Ia sedang bersiap untuk menggadaikan segalanya. Hartanya, keluarganya, bahkan jiwanya, demi sebuah angka yang diminta oleh seorang wanita yang mungkin hanya mencintai saldo rekeningnya. Di bawah lampu kristal restoran yang mewah, Juna memulai langkah pertamanya menuju puncak kejayaan, atau justru menuju jurang kehancuran yang tak berdasar. Kantor Juna yang biasanya tenang kini berubah menjadi sarang ketegangan. Asap rokok mengepul tebal, menggantung di langit-langit ruangan seolah-olah awan mendung telah pindah ke dalam gedung. Di atas meja jati besarnya, bukan lagi laporan laba rugi bulanan yang terpampang, melainkan tumpukan sertifikat tanah, BPKB kendaraan operasional, hingga surat-surat berharga yang selama ini ia simpan di brankas paling dalam. "Bos, ini sudah di luar batas kewarasan kita," ucap Udin. Suaranya bergetar saat ia memegang map berwarna biru berisi sertifikat rumah tinggal Juna. Ini rumah satu-satunya yang atas nama Empok Lela. Kalau rumah ini digadaikan ke rentenir swasta ini, dan kita gagal, Empok Lela mau tidur di mana? Bos? Di emperan toko? Juna tidak menoleh. Ia sibuk menandatangani berkas-berkas pinjaman dengan tempo singkat dan bunga yang tidak masuk akal. Pena di tangannya bergerak cepat, seolah-olah ia sedang menuliskan takdir baru. "Diam kamu, Din. Empok Lela itu orang lama, dia kuat. Dia sudah biasa hidup susah dari dulu. Tapi Angel itu seperti bunga anggrek langka. Kalau tidak disiram dengan kemewahan, dia layu. Dan kalau dia layu, aku yang mati," sahut Juna tanpa ekspresi. Matanya yang merah menunjukkan bahwa ia sudah tidak tidur selama 48 jam. "Tapi bos, bunga dari pinjaman, kredit macan, ini 30% per bulan. Kalau konser itu tidak menghasilkan keuntungan bersih 700 miliar setelah dipotong utang ini, kita bukan cuma bangkrut, kita bisa habis." Juna membanting penanya ke meja, membuat Udin meloncat kecil. "Justru itu. Makanya kita harus ambil tender promotor konser boyband dari Korea itu. Penggemar mereka militan. Mereka rela menjual ginjal demi tiket barisan depan. Aku sudah menghitung alokasi dananya. Dengan modal pinjaman ini, kita bayar komitmen fee ke panitia pusat, lalu kita buka penjualan tiket early bird. Uang dari tiket itulah yang akan menutupi utang dan sisanya 700 miliar untuk Angel." Pikiran Juna sudah terkunci pada satu skema. Menggunakan uang orang lain untuk memenuhi ambisi pribadinya. Ia merasa dirinya jenius. Baginya, ini adalah strategi leverage tingkat tinggi, padahal secara teknis, ia sedang melakukan bunuh diri finansial secara perlahan. Di tengah pembicaraan itu, ponsel Juna berdering. Nama, Empok Lela, muncul di layar. Juna tertegun sejenak, namun kemudian ia menekan tombol tolak. Tidak lama kemudian, masuk sebuah pesan singkat. "Bang Juna, ini Lela. Tadi ada orang pakai safari hitam datang ke rumah. Katanya mau foto-foto halaman buat survei ban. Abang ada pinjam uang lagi ya? Ingat bang, sekolah si bungsu belum lunas bulan ini. Jangan aneh-aneh ya, bang." Juna menghapus pesan itu dengan gerakan cepat. Seolah-olah dengan menghapus tulisan itu, masalahnya juga ikut hilang. Ia kembali menatap Udin dengan tatapan dingin yang kosong. "Hubungi pihak panitia pusat, Global Gubal Gabel. Katakan pada mereka, dana awal 100 miliar sudah siap saya transfer sore ini sebagai jaminan bahwa saya adalah promotor tunggal di Indonesia. Aku ingin mereka segera mengeluarkan rilis resmi bahwa konser ini pasti diadakan." Udin hanya bisa tertunduk lesu. Ia melihat tuannya bukan lagi sebagai pengusaha yang cerdik, melainkan sebagai seorang penjudi yang sedang mempertaruhkan seluruh isi dunianya demi sebuah senyuman dari wanita yang belum tentu akan ada di sana saat badai datang. Juna berjalan menuju jendela, menatap jalanan Jakarta yang macet. Di matanya, kendaraan-kendaraan yang merayap itu tampak seperti butiran uang yang sedang mengalir menuju rekeningnya.
Ia tidak sadar bahwa di balik kemegahan rencana itu, sebuah lubang besar telah digali oleh pihak-pihak yang jauh lebih licik darinya, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya ke dasar yang paling dalam. Uang itu akhirnya datang seperti air bah. Setelah pengumuman resmi dirilis, jutaan penggemar fanatik dari seluruh penjuru negeri seolah kehilangan akal sehat. Mereka menyerbu situs pembelian tiket hingga pelayan web berkali-kali tumbang. Juna duduk di kursi kebesarannya, menyaksikan angka di saldo rekening penampungan bergerak liar layaknya mesin hitung yang kerasukan. 500 miliar, 600 miliar, 650 miliar. Juna menggumamkan angka-angka itu dengan nada monoton, matanya tak berkedip menatap layar monitor. Udin masuk ruangan dengan tumpukan dokumen yang lebih rapi, namun wajahnya tetap terlihat layu. Bos, dana yang masuk sudah hampir menyentuh target 700 miliar. Tapi manajemen artis dari luar negeri terus mengirimkan surel. Mereka menagih pelunasan kontrak dan bukti pemesanan hotel bintang 5 untuk kru mereka. Panitia pusat bilang mereka yang akan urus. Tapi sampai sekarang belum ada laporan bukti transfer keluar. Biarkan saja, Din, jawab Juna pendek. Suaranya dingin, tanpa ada beban sedikit pun. Prioritas utama kita adalah menggenapkan angka itu. Urusan vendor dan manajemen artis bisa menunggu sampai minggu depan. Sampaikan pada panitia pusat agar tetap fokus mengamankan dana yang masuk. Aku tidak mau 1 rupiah pun meleset dari perhitungan mahar untuk Angel. Malam itu, Juna merasa dirinya telah menaklukkan Jakarta. Ia memesan jas pengantin paling mahal dan mengirimkan foto saldo rekeningnya kepada Angel dengan pesan singkat, "Maharmu sudah siap. Bersiaplah jadi wanita paling beruntung di dunia." Ia tidak tahu bahwa di sebuah kantor kecil di sudut kota yang lain, orang-orang yang ia sebut panitia pusat sedang sibuk mengemas paspor dan memindahkan seluruh saldo tersebut ke dalam aset kripto yang tidak bisa dilacak. Juna sedang merayakan kemenangan di atas panggung yang pondasinya sudah digergaji hingga hampir putus. Pagi itu, Juna bangun dengan perasaan seperti seorang kaisar. Ia mengenakan jubah mandi sutranya, menyesap kopi pahit, dan membuka laptop dengan gaya perlahan, berniat menikmati pemandangan angka 700 miliar yang seharusnya sudah genap. Namun, saat ia menekan tombol refresh pada laman perbankan, jantungnya seolah melompat keluar dari tenggorokan. Saldo, 15.750 rupiah. Juna mengucek matanya sampai merah. Ia mengira itu adalah kesalahan teknis atau mungkin matanya masih tertutup belek. Ia menyegarkan laman itu lagi. Hasilnya tetap sama. Angka 700 miliar itu telah menguap, meninggalkan sisa saldo yang bahkan tidak cukup untuk membeli seporsi sate kambing di pinggir jalan. "Udin!" teriak Juna hingga suaranya pecah di nada tinggi. Udin lari tunggang langgang masuk ke kamar, hampir terpeleset karena hanya memakai 1 sandal. "Kenapa, Bos? Ada apa? Apa saldonya sudah jadi 1 triliun? Lihat ini, Din, lihat." Juna menunjuk layar laptop dengan tangan yang gemetar hebat. "Duitnya kemana? Ini kenapa sisa 15.000 perak? Apa sistemnya kena hack sama bocah warnet?" Udin mendekat, matanya membelalak. Ia segera mengecek riwayat transaksi. "Waduh, Bos, ini ada transaksi keluar jam 3 pagi tadi. Nama penerimanya, PT Kabur Alam Semesta." "Bos, ini kan akun panitia pusat yang kemarin Bos bilang sangat terpercaya itu." Juna lemas. Ia terduduk di lantai, jubah mandinya tersingkap memperlihatkan celana kolor bermotif kartun yang sungguh tidak berwibawa. Di saat kritis itu, ponselnya berdering. Telepon dari Angel. "Halo, sayang." Juna menjawab dengan suara yang lebih mirip cicitan tikus terjepit pintu. "Mas Juna, kok akun Instagram promotornya hilang? Terus kenapa beredar foto ketua panitianya lagi pamer foto di depan Menara Eiffel sambil pegang papan tulisan, 'Terima kasih donatur Indonesia'? Mas, jangan bilang uang maharku dipakai buat dia liburan ya?" teriak Angel dari seberang telepon. "Anu, sayang, itu mungkin green screen, dia lagi promosi pariwisata mungkin," jawab Juna ngawur,
Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran. Gak usah bercanda, Mas. Pokoknya 2 jam lagi aku sampai di rumahmu. Kalau uang itu gak ada di depan mataku, kita putus. Dan jangan harap aku mau mengembalikan deposit gaun pengantin yang harganya 100 juta itu. Bip. Telepon dimatikan sepihak. Juna menatap Udin dengan tatapan kosong. Din, apa yang harus kita lakukan? 700 miliar. Din dibawa kabur pakai tiket pesawat first class. Sementara aku di sini cuma sisa uang buat beli kuota internet. Udin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya gimana ya bos? Mungkin ini saatnya kita pakai jurus terakhir. Pura-pura mati atau pura-pura gila? Kayaknya pura-pura gila lebih cocok sama muka bos sekarang. Belum sempat Juna membalas, pintu depan rumahnya digedor dengan sangat keras. Bukan suara lembut Angel, melainkan suara melengking empok Lela yang sanggup memecahkan kaca jendela. Juna, keluar kamu. Ini orang bang datang mau nempel stiker. Disua, di pagar rumah. Kamu apain sertifikat rumah saya? Hah? Juna merayap di bawah tempat tidur, mencoba bersembunyi di balik debu-debu masa lalu. Hidupnya yang tadinya megah kini berubah menjadi komedi tragis yang diputar secara live di hadapan penagih utang dan istri sahnya sendiri. Juna masih meringkuk di bawah tempat tidur saat suara sepatu hak tinggi Angel beradu dengan suara sandal jepit empok Lela di ruang tamu. Suasana di luar kamar terdengar seperti medan perang yang mematikan. Juna menutup telinga, berharap dirinya tiba-tiba memiliki kekuatan untuk menghilang atau setidaknya berubah menjadi kecoa agar bisa kabur lewat celah pintu. Mana Juna? Mana laki-laki gak guna itu? Teriak empok Lela. Suaranya menggelegar, membuat vas bunga imitasi di atas meja bergetar. Sabar ya, Tante. Aku juga cari Mas Juna. Dia janji kasih aku 700 miliar hari ini buat mahar. Jadi jangan coba-coba halangi aku, sahut Angel dengan nada tinggi yang tak mau kalah. Tante? Kau panggil aku Tante? Heh, perempuan bulu mata palsu. Aku ini istri sahnya. Dan soal 700 miliar itu, boro-boro buat kamu, buat bayar cicilan panci aja dia sudah nunggak 3 bulan. Mendengar itu, Juna merasa harga dirinya yang sudah hancur kini digiling sampai halus. Ia terpaksa merangkak keluar karena debu di bawah kolong tempat tidur membuatnya ingin bersin. Hachi! Suasana mendadak hening. Pintu kamar didobrak. Empok Lela dan Angel berdiri di sana dengan ekspresi yang sama-sama mengerikan. Juna bangkit berdiri dengan rambut acak-acakan dan jubah mandi yang miring ke kanan. Mas Juna, jelaskan sekarang, mana uang 700 miliarnya? Aku sudah pesan catering caviar dari Rusia, tagih Angel sambil menunjuk-nunjuk hidung Juna. Juna menelan ludah, menatap kedua wanita itu bergantian. Anu, sayang, Nyak, begini. Uangnya sebenarnya sudah ada, tapi sedang dibawa lari maraton sama panitia konsernya ke luar negeri. Mereka bilang mau olahraga sebentar di Paris. Plak, satu tepukan maut dari empok Lela mendarat di bahu Juna. Olahraga apa? Itu di berita sudah muncul, fotonya terpampang nyata. Mereka kabur pakai pesawat jet pribadi. Sedangkan kamu bahkan gak sanggup bayar ojek pangkalan depan komplek. Angel yang menyadari mimpinya menjadi sultanita runtuh seketika, mulai histeris. Jadi aku gak jadi kawin? Aku sudah bilang ke semua temanku kalau aku bakal nikah dengan mahar termahal tahun ini. Mas Juna jahat, Mas penipu. Sabar, Angel, Mas masih punya aset. Juna mencoba membela diri. Aset apa? Potong Udin yang tiba-tiba muncul di pintu sambil membawa kerupuk kaleng. Bos, tadi orang bang bilang, bukan cuma rumah ini yang disita, tapi mobil bos yang di garasi juga ternyata isinya cuma mesin-mesin jahit, karena mesin aslinya sudah digadai buat bayar DP hotel tempat bos makan sama Mbak Angel kemarin. Juna melotot ke arah Udin. Udin, jangan jujur-jujur banget kenapa sih? Lah, daripada saya kena imbasnya, bos. Mending saya jujur biar empok Lela nggak mukul saya pakai sapu. Jawab Udin santai sambil mengunyah kerupuknya.
Angel langsung berbalik arah, menghapus air mata buatannya dengan kasar. Ya sudah, kalau Mas Juna miskin, aku pergi. Dan jangan harap bisa minta balik kado-kado yang kemarin ya. Itu sudah aku jual di Prilovet buat bayar cicilan apartemenku sendiri. Angel pergi dengan langkah 1000, meninggalkan Juna yang kini hanya tinggal berdua dengan Empok Lela yang sudah memegang gagang sapu lidi dengan kuda-kuda mantap. Juna tahu, kehilangan istri muda itu menyedihkan, tapi menghadapi istri sah yang rumahnya digadaikan adalah maut yang sesungguhnya. 1 minggu setelah badai menerjang, tidak ada lagi harum cerutu atau jas mahal di tubuh Juna. Pria yang dulunya bermimpi menjadi promotor kelas dunia itu kini berdiri di sudut trotoar, mengenakan kaos oblong putih yang sudah melar dan handuk kecil yang melingkar di lehernya. Tangannya yang biasa memegang dokumen miliaran rupiah, kini lincah memegang sudit kayu. Nasi uduknya 2, pakai semur jengkol, nggak pakai karet, teriak seorang pelanggan. Siap, bos, sahut Juna dengan suara serak. Ia dengan cekatan membungkus nasi ke dalam kertas coklat. Empok Lela berdiri di sampingnya sebagai manajer investasi, sekaligus pemegang otoritas tertinggi keuangan. Ia mengawasi setiap gerak-gerik Juna dengan mata elang. Setiap kali Juna mencoba menyelipkan uang 1000 perak ke kantong celananya, Empok Lela berdehem keras. Jangan coba-coba ya, Bang. Itu uang buat bayar tunggakan listrik. Gak ada lagi anggaran buat gaya-gayaan atau buat beli pulsa cuma buat stalking Instagram si Angel-Angelan itu. Sindir Empok Lela sambil menghitung uang receh di laci plastik. Juna hanya bisa menghela napas pasrah. Iya, Nyak, abang sudah kapok. Ternyata 700 miliar itu kalau dilihat di layar HP memang indah. Tapi kalau hilang, rasanya lebih perih daripada kena uap semur jengkol. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah meluncur pelan di depan dagangan mereka. Kaca jendela terbuka sedikit, memperlihatkan Angel yang sedang duduk manis di samping seorang pria tua berkepala botak yang tampak lebih kaya dan lebih rapuh daripada Juna dulu. Angel melihat ke arah lapan nasi uduk itu, lalu menutup hidungnya dengan tisu sambil berbisik ke pasangannya. Duh, Mas, bau bawangnya kecium sampai sini, yuk jalan lagi. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot tepat di depan wajah Juna. Juna terdiam sejenak, menatap debu yang tersisa di jalanan. Napa? Masih mau ngejar? Tanya Empok Lela ketus sambil menyiapkan sapu lidi di bawah meja. Juna tersenyum getir, lalu kembali membungkus nasi uduk dengan semangat baru. Enggak, Nyak, abang baru sadar. Punya istri muda dengan mahar 700 miliar itu ribet. Mending punya istri sah yang galak tapi punya sawah di kampung buat jaminan masa tua. Lagian, jualan nasi uduk untungnya pasti, gak pakai dibawa kabur promotor. Udin yang sedang sibuk mencuci piring di pojokan menyahut, betul itu, bos? Mantan bos. Lagian kalau bos mau nonton konser, besok di lapangan kelurahan ada organ tunggal. Gratis, gak pakai tiket 700 miliar. Juna tertawa lepas. Tawa yang pertama kali terasa tulus setelah berbulan-bulan terbebani ambisi gila. Di antara aroma santan dan debu jalanan Jakarta, sang Sultan Gadungan akhirnya menemukan kedamaiannya kembali sebagai asisten setia di lapan nasi uduk milik istrinya sendiri. Selesai.